Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sahabat Stay PTP dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengadakan kajian. Dan fokus kajian bersama saya tentang anak. Karena banyak banget yang bertanya, baik itu melalui DM atau melalui WA, tentang kondisi anak-anak sekarang. Apalagi anak-anak sekarang banyak terganggu oleh gadget, oleh layar datar yang ada di tangan-tangan mereka. Kita cek ya, ayah bunda, berapa sehari anak-anak kita memegang gadget. Mudah-mudahan saja dalam pantauan kita, dalam bimbingan para orang tua, punya gadget, ya, penggunaan gadget anak-anak itu mudah-mudahan dalam hal-hal yang positif. Kita ingat pesan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waliyakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dzi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan keturunan atau zuriat mereka di belakangnya adalah orang-orang yang lemah dari berbagai hal. Misalkan nih, kita kan anak-anak termasuk kita harus punya kekuatan minimal 4. Contoh misalkan anak-anak harus punya kekuatan fisik. Yang kedua, anak-anak harus punya kekuatan akal. Yang ketiga, anak-anak harus punya kekuatan rasa. Dan yang keempat, anak-anak harus punya kekuatan akidah. Nah, kekuatan-kekuatan ini harus kita maksimalkan di dalam kehidupan anak-anak kita sehari-hari. Coba ya ibu-ibu kita lihat, anak-anak punya kekuatan jasad, fisik. Kalau anak-anak sekarang memegang gadget, jarang banget sekarang anak-anak main di lapangan. Karena yang pertama kendalanya adalah anak-anak sudah tidak punya fasilitas. Rata-rata rumah-rumah sekarang, apalagi di komplek-komplek itu kan halamannya kecil. Belum lagi tidak dihadirkannya fasilitas umum untuk anak-anak. Ditambah gadget, anak-anak merasa asyik bermain sendiri dengan halaman yang ada di kotak kecil di depannya, di genggamannya. Kalau dulu orang tua masih ingat ya, ketika kita kecil anak-anak itu main karet, ya. Kemudian main loncat, main lari-larian, ucing sumput ya, petak umpet, atau misalkan anak-anak main ke sawah. Dengan berkotor-kotor itu sebetulnya bagus untuk anak-anak kita. Nah, di makanan juga, makanan sekarang anak-anak itu sering banget oleh orang tua dibelikan atau bahkan dibolehkan memakan makanan yang junk food, makanan-makanan yang tidak fresh. Padahal orang tua dulu makanannya adalah fresh, bahkan nggak ada tuh zaman dulu mengenal Magicom tuh nggak ada. Sehingga satu kali masak langsung habis, kemudian makanan-makanan juga belum ada freezer, belum ada makanan-makanan yang dibeli kemudian bisa dihangatkan, kalau dulu tuh enggak. Nah sekarang coba anak-anak kita makannya, mereka sering banget merasa kecapean, kelelahan, karena makanan-makanan memang tidak bergizi. Pastikan bahwa anak-anak kita tidak kurang minum, pastikan bahwa anak-anak kita tidak kurang sayuran, dan pastikan anak-anak kita tidak kurang buah-buahan. Karena 3 unsur penting tadi itu sering kali menjadi dilupakan oleh para orang tua. Seringnya anak-anak itu dikasih makanan-makanan yang sudah beberapa hari di freezer, kemudian dipanaskan, dan memang itu jauh lebih memudahkan bagi pada orang tua, tapi kurang menyehatkan bagi fisik anak-anak. Nah, para orang tua, kekuatan yang kedua yang harus memang diusahakan oleh para orang tua untuk anak-anak kita adalah kekuatan dari sisi akal. Nah, makanan-makanan juga jarang nih para orang tua, anak-anak kita diberikan makanan-makanan yang bergizi tinggi. Misalkan nih, makanan-makanan yang sering datang ke kita dengan kiriman-kiriman makanan, apalagi sekarang lagi diperangi nih anak-anak kita dengan makanan-makanan produk luar. Pastikan makanan itu menjadi
kehalalannya itu sangat diperhatikan oleh para orang tua. Dilihat masa expirednya kapan, mengganggu tidak untuk kekuatan akal anak-anak. Dan yang bagus tuh makanan kalau di buah-buahan itu pisang. Pisang itu bagus untuk refreshing akal anak-anak kita. Nah, kekuatan yang lain, misalkan kekuatan hisiah, kekuatan rasa. Pastikan anak-anak kita punya kekuatan rasa, care pada ayah bunda, care pada guru, care pada sahabat, care pada teman-teman, care pada punya kekuatan, care pada yang ada di lingkungannya. Maka ada hadis yang mengatakan aljar qobladar warofi qoblatori. Pastikan anak-anak kita punya sahabat juga yang keren luar biasa yang bisa mempengaruhi hal-hal positif bagi anak-anak kita. Sahabat Stay PTP dimanapun Anda berada, kekuatan yang keempat adalah kekuatan keimanan, kekuatan akidah. Nah, ini yang harus fokus kita kaji bahwa anak-anak kita sedang dilemahkan akidahnya. Termasuk apa? Saya kasih contoh nih ya, yang ada di genggaman saya ini adalah layar datar yang sering dibawa kemanapun anak-anak kita berada. Bahkan bangun tidur sampai sebelum tidur itu anak-anak tidak bisa lepas dari ini. Sahabat, saya menggunakan sebuah referensi yang saya ambil dari Zurich ya. Ini ada 5 dampak negatif HP ini bagi anak usia dini dan perkembangannya. Memang ada dampak positifnya, sisi positifnya, tapi justru sering kita dampak negatifnya. Yuk kita lihat, kita cek. Yang saya ambil ini dari sebuah referensi bagaimana gadget atau HP ini bisa mengganggu anak-anak kita, terutama anak usia dini. Kebetulan saya memang diamanahi di STI Persis Bandung ini sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini atau PIAUD. Nah, makanya nanti biar kita banyak pengetahuan tentang anak, apalagi anak usia dini, memang di STI Persis Bandung ini, atau yang lebih dikenal dengan STIP Bandung, ada salah satu jurusannya adalah Prodi PIAUD, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Kita cek ya. Gangguan yang pertama apa? Gangguan yang pertama adalah anak-anak punya gangguan tidur. Dulu para orang tua kita mengharuskan kita tidur itu sebelum jam 9 malam atau jam 8 malam. Seperti dalam sebuah hadis dikatakan, kita harus segera tidur dan bangun lebih awal gitu. Karena bisa bangun lebih awal karena tidurnya sudah full. Anak-anak kita di kamar itu bisa rapat dengan teman-temannya sampai jam berapapun gak berbatas waktu. Ketika kita cek ke kamarnya, anak-anak itu masih menggunakan HP bersama teman-temannya. Bahkan dia bikin grup. Nah, ini akan menjadikan anak-anak punya gangguan tidur. Bahkan dalam sebuah referensi dikatakan nih, di sini ada penelitian dari Boston College. Pada tahun 2012 sebanyak 75% anak berusia 9 sampai 10 tahun mengalami kesulitan tidur karena penggunaan gadget yang berlebihan tanpa pengawasan. Nah, ini sudah sampai 75%. Bayangkan kalau anak-anak kita di rumah ada berapa nih? Kalau ada 3, berarti itu 3-3-nya bisa terganggu. Misalkan nanti satu sekolah, satu kampung, satu desa, bahkan kita sekarang udah satu negara. Ini disebut dengan narkolema, narkotika lewat mata. 75% loh, ini bukan main-main, bukan abal-abal, dan penelitian ini sah yang dilakukan oleh Boston College pada tahun 2012. Apalagi sekarang, kalau 2012 itu kan belum penggunaan gadget ya, di masa kuliah, di masa belajar anak-anak. Sekarang anak-anak ke sekolah, belajar, harus pakai HP. Nah, itu juga sudah nambah anak-anak nambah kekuatan. Kan sekarang sekolah harus bawa HP. Muntunya anak HP cenah abi dikaluarkeun ti sakolana gitu ya. Nah, itu juga sudah nambah beban. Tidak salah kalau dengan pengawasan. Tapi kalau tanpa pengawasan anak-anak bisa sampai punya kendala itu gangguan tidur sampai 75%. Kalau tanpa pengawasan ya, ayah bunda. Yang kedua, anak-anak menjadi punya sifat agresif. Contoh misalkan, HP anak-anak kita, kalau misalkan sudah rusak, kita tanya, besok kita beli yuk, beli HP baru.
Apa coba Bapak, Ibu, Ayah, Bunda ketika kita tanya mau seperti apa HP-nya? AB kan dia bilang merek ya biasanya. Pokoknya yang gamenya sekian giga, yang gamenya rame, yang lain itu pokoknya diisinya seperti itu. Jadi dia sudah abai bahwa HP ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Dia hanya sesuatu yang dia inginkan. Ingin apa? Ingin main game. Diisilah sama ayah bundanya supaya anteng, supaya tenang. Anak-anak diisi dengan game-game yang itu pasti merusak, diantaranya adalah merusak mental anak-anak. Anak-anak menjadi punya sifat agresif. Kalau dia bermain gadget, ya bermain game, ketika dia bermain game kemudian kalah, anak-anak gampang saja, dia tidak punya karakter kompetitif. Jadi nggak mau ada kompetitor di luar sana. Jadi kalau dia kalah menggunakan sedang main game, kemudian dia matikan aja, matikan dan nanti kembali ke awal. Nah ketika kalah, matikan kembali ke awal. Sementara kalau kita dulu bermain ya, sifat agresif ini rada-rada diturunkan karena kita dari kecil sudah mulai diberi pemahaman, pengetahuan tentang bagaimana kita suatu saat akan punya kompetitor-kompetitor di luar sana dan kita akan menjadi seorang kompetitor positif. Kita berkompetisi positif. Misalkan nih, anak-anak bermain susul lumputan, ya, bermain petak umpet. Nah, misalkan nih, yang satu ngumpetnya sampai nggak ketemu, biasa aja gitu. Yang satu baru juga nyumput langsung ketemu, dihomekan gitu ya. Nah itu anak-anak tuh sudah dari dulu bermain karet misalkan, bermain loncat tinggi atau bermain bekel yang misalkan kita berhitung ya ini ada berapa nih? Ada 6 misalkan. Nah sampai mana nih? Sampai 6 disimpannya sampai mana? Sampai sini ngambil lagi. Kalau enggak misalkan di sini dibuy ambil semuanya. Nah itu belajar berkompetisi seperti itu. Nah sekarang anak-anak agresif. Pokoknya mah lamun main embung eleh, lamun eleh pareman. Sehingga di luar sana anak-anak itu menjadi tidak punya banyak teman. Dia bisa bermain sendiri, asik sendiri, dan dia tidak berani nanti suatu saat ketemu di masyarakat. Karena dia kan nanti ketika dia anak-anak masih usia dini, kemudian nanti dia menginjak menjadi seorang anak yang remaja, kemudian dewasa, bahkan tua. Bagaimana kalau ini pembentukan karakter dari awal itu karena pengaruh warisan dari ayah bundanya. Ayah bunda, nanti saya akan mengeluarkan juga sebuah ayat Al-Quran atau hadis ya, tentang bagaimana kita supaya terhindar dari hal-hal yang negatif tadi. Kalau positifnya sih insya Allah ya, mudah-mudahan itu masih kita bisa pahami bersama-sama, masih kita lakukan bersama-sama. Gangguan yang ketiga adalah bagaimana gadget ini kalau tidak didampingi penggunaannya untuk anak-anak usia dini bisa mengganggu pertumbuhan otak anak. Dan ini kalau saat ini nih, sejak kemarin-kemarin 2 tahun yang lalu kita karena ada COVID, kemudian anak-anak maksimal penggunaan gadget, next sampai usia 21 tahun itu masih terasa gangguan di otak anak-anaknya. Sementara gangguan-gangguan apa? Misalkan anak-anak bisa menjadi tantrum. Ya, karena ada gangguan-gangguan tersendiri ketika kecil, sekarang masih usia dini, yang penting mah nyantai orang tua, yang penting nyaman, yang penting tidak ada huru-hara, tidak ada keributan, anak-anak nangis sedikit, nih HP. Mamahnya kenapa? Karena mamahnya juga lagi asyik menggunakan gadget tersebut. Apalagi kan sekarang lagi musim ya, ibu-ibu nontonnya tidak di TV, nonton layangan putus dari awal sampai akhir itu adanya di gadget. Ya, ada di TV, di serial-serial itu. Itu lagi musim, yang lagi musim nih, yang it's my dream kayak gitu ya. Lagi musim nih, lagi viral. Padahal nanti next kita bahas apa sih sebetulnya yang kita impikan di anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dia menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat. Pokoknya Bu, kalau punya anak-anak soleh itu adem luar biasa karena itulah aset yang paling berharga bagi kita. Bukan karena menghasilkan dari sisi harta benda, tapi bikin kita adem. Kenapa? Karena anak-anak tidak mengutarakan hal-hal yang negatif. Nah, ayah bunda, nanti ketika anak-anak kita penggunaan gadget ini tidak ada pendampingan, tidak ada arahan dari ayah bunda, maka otak-otak anak kita itu akan mengalami gangguan yang luar biasa. Nah, selanjutnya adalah anak-anak sudah otomatis kalau dia karena ketemu langsung dengan gadget,
ketika bangun tidur terus gadget, bangun tidur gadget, bahkan ketika bangun tuh belum apa-apa dicari gadget mana, HP mana, oh dikamanakeun HP padahal dia sendiri lupa lagi ngecas. Nah nanti ada sifat ketergantungan pada anak-anak pada gadget. Jadi kalau misalkan ketergantungan pada gadget yang saya ambil dari sebuah referensi, nanti ayah bunda tidak bisa menjadi figur anak-anak. Jadi kalau bertanya nanti ke ayah, ke bunda, sesuatu permasalahan atau PR di sekolahan, ibu bapak, ayah bunda tidak bisa menjawab. Anak-anak langsung beralih figur ke HP. Si bapak mah bodoh, si mamah mah bodoh gitu ya. Mendingan nanya, cenah ka Google, segala gak bisa dijawab. Nanti anak-anak suatu saat tidak perlu dengan figur ayah bunda. Kenapa? Karena ada figur yang jauh lebih bisa, lebih mampu memberikan solusi pada mereka. Itu anak-anak menjadi sangat ketergantungan. Padahal kita ketahui kalau dengan gadget kan nggak bisa ngobrol karena disebutnya benda mati. Ya. Ayah bunda. Yang kelima, referensi yang saya dapatkan apalagi ini di Bristol University, dia mengadakan sebuah penelitian juga mengungkapkan bahwa penggunaan gadget berlebihan pada anak harus diwaspadai. Kenapa? Karena anak akan punya gangguan mental. Jadi ada depresi berat ya ketika dia maksimal menggunakan gadget, berlebihan penggunaan gadget, apalagi hampir memenuhi seluruh kehidupan dia di 24 jam itu. Coba kita cek ya anak-anak kita sehari berapa jam, berapa kali dia pegang HP. Bahkan awas ayah bunda, ini saya ini pakai kata-kata awas, di rumah masih adakah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran? Masih adakah anak-anak kita melakukan sholat malam, melakukan sholat duha, melakukan sholat-sholat sunat? Jangan sampai kita menjadi terlena. Nggak apa-apa, anak-anak santai, anak-anak nggak marah-marah, anak-anak tenang, damai di kamar masing-masing. Next ayah bunda, nanti suatu saat kita akan menuai badai. Kenapa? Karena kita tidak mengadakan pendampingan pada anak-anak tercinta kita. Gara-gara ini nih. Nah, ayah bunda 5 hal tadi ini menjadi hal yang harus kita perhatikan. Makanya ayah bunda gimana caranya? Kalau tadi kan ada beberapa permasalahan yang 5 tadi yang sedang kita hadapi. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang tadi saya sampaikan baik melalui WA, melalui DM, atau melalui Instagram saya, Imas Karyama, itu ada banyak hal yang sangat ditakutkan bahkan oleh ayah bunda, oleh para orang tua tentang bagaimana anak-anak sekarang menggunakan gadget tanpa batas. Bahkan ketika dipanggil oleh orang tua itu sudah nggak mau dengar. Nah ini ada tugas kita semua nih, kalau kita termasuk saya di dalamnya, karena saya juga salah satu yang termasuk di dalam pembahasan ini, saya juga punya anak-anak, ibu, ayah, bunda, ya punya anak-anak yang harus kita perhatikan bersama-sama. Yuk kita kampanyekan pada anak-anak, pada orang tua dimanapun Anda berada, ayah, bunda, jangan sampai nanti di akhirat kita ditanya tentang hal pertanggungjawaban ketika kita ngurus anak-anak. Apalagi kalau kita perhatikan ya, ada sebuah hadis yang pendek banget ya. Adibu auladakum ala salasihi solin. Kita harus sampaikan pada anak-anak kita bahwa kita betul-betul mengajarkan adab pada anak-anak. Padahal hanya 3 hal. Coba ya, kita sekarang bermuhasabah diri. Apakah adab-adab ini masih kita sampaikan pada anak-anak? Nanti kalau belajar tidak hanya taklim. Karena zaman dulu itu yang disebut belajar itu awalnya adalah adab belajar itu. Kemudian diganti dengan taklim, diganti dengan bahasa Inggris edukasi atau education. Nah ayah bunda, di hadis tadi, adibu auladakum ala salasi hisolin. Jadi didiklah, berilah pendidikan adab pada anak-anak kita, pada anak-anak kalian tentang 3 hal. Ya, 3 hal itu apa saja? Jadi yang pertama adalah diadibu auladakum ala salasihi solin, diantaranya adalah hubbi nabiyikum. Tuh ayah bunda, di dalam kehidupan sehari-hari masihkah kita bercerita pada anak-anak tentang siapakah nabi-nabi kita yang 25 saja ya. Sampaikan mulai dari Nabi Adam, seperti apa
Nabi Adam itu karakternya, apa yang patut kita tiru, berapa usianya, ada hal apa saja, misalkan kejadian-kejadian ketika penciptaan Nabi Adam itu kita yang harus menceritakan pada anak-anak. Gampang kok sekarang, ada banyak buku-buku yang tersebar ya. Hubbi nabiyikum. Kalau dulu orang tua kita kan cerita tentang si kancil misalkan, masih nggak ayah bunda cerita itu ya. Hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitihi. Dan bagaimana anak-anak kita diberi pendidikan akhlak atau adab tentang hubbi ali baitihi, pada cinta pada keluarganya. Ibu pada ayah, ayah hormat pada ibu, ibu bapak para orang tua cinta pada anak-anak, kakak sayang adik, adik hormat pada kakak ya yang lebih tua, saling mengasihi, saling mencintai. Kalau dalam bahasa Sunda ada silih asa, silih asih, silih asuh gitu ya. Nah, masihkah kita sampaikan itu pada anak-anak? Jangan sampai sekarang karena tidak ada perhatian dari ayah dan bunda sehingga adab-adab tersebut sudah tidak lagi kita sampaikan pada anak-anak. Yang ketiga adalah watilawatil Quran. Tilawah Quran bukan hanya baca, tapi tilawah. Jadi ada telaah Al-Quran bersama anak-anak kita. Kita harus merasa takut kalau dalam bahasa Sunda mah keung ya, miris dengan kehidupan anak-anak kita. Baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan luar rumah, atau bahkan di lingkungan sekolah. Karena anak-anak kita sekarang sudah sangat minimal mengenal lingkungan sekolah. Kenapa? Karena sekolahnya dengan melalui daring, ya, melalui HP. Nah, setelah itu anak-anak tidak dalam pantauan ayah dan bunda. Jangan sampai nanti dengan daring kita jadi darting dan anak-anak jadi darling. Kenapa? Karena dengan HP bisa tumbuh cinta-cinta yang harusnya itu menjadi keberkahan, tapi justru menjadi menuai musibah bagi kita sebagai orang tua, bagi anaknya, dan bagi keluarga, bahkan bagi negara. Ayah bunda, kalau begitu gimana caranya supaya anak-anak kita tetap dalam pantauan kita? Nih ya, kita bermuhasabah diri. Ayah bunda, yuk ajak anak-anak kita untuk ngobrol bareng. Karena 75% atau bahkan lebih ya, kegagalan seseorang itu karena miskomunikasi. Karena gagalnya dia berkomunikasi, terutama nih berkomunikasi dengan anak-anak. Kemarin saya bersama dosen-dosen PIAUD ya, pendidikan Islam anak usia dini, kita belajar bagaimana belajar menambah wawasan untuk menjadi seseorang yang dewasa, kemudian menjadi seseorang yang bijak gitu ya. Nah, ini misalkan diantaranya yang saya dapat kemarin ilmu tentang training design thinking itu keren luar biasa ya, yang disampaikan di acara pengadaan wawasan ya, penguasaan wawasan-wawasan, karena kita juga sebagai dosen apalagi sebagai orang tua harus sudah mulai banyak belajar lagi, karena kita yakin kita masih punya banyak ilmu yang belum kita ketahui, jadi ketinggalan. Nah, bagaimana kita nanti ke anak-anak tidak langsung ngejudge gitu. Apapun yang mereka ungkapkan harus kita hargai. Apapun yang anak-anak sampaikan pada kita itu harus kita hargai, karena masing-masing orang itu punya kepala dan kepala beda isi, dan ketika beda isi dia beda pemahaman, dia beda pendapat, dan nanti ketika seseorang punya pendapat dia akan berbeda perilaku. Makanya kita hargai ketika dia mengungkapkan, ketika kita tanya kemudian dia mengungkapkan alasannya, ya kita tugasnya hanya menyimak. Ketika kita sudah menyimak, kemudian anak-anak ditanya alasannya kenapa. Ketika sudah alasannya kenapa, masuklah pada logika, masuk pada rasa, kemudian kita hargai mereka. Nah, makanya di sana ada, yuk, masihkah kita ngobrol bareng anak-anak? Ajak anak-anak kita untuk ngobrol bareng. Jadikan ruang keluarga itu betul-betul menjadi ruang keluarga. Itulah ruang curahan hati keluarga kita, suami, anak-anak, dan jadikan itu menjadi madrasah. Karena rumah sejatinya adalah madrasah bagi kita. Ayahnya sebagai kepala sekolahnya dan kita menjadi salah satu wali kelas dan guru bagi anak-anak kita. Ayah bunda ngobrol sama anak-anak. Jangan sampai kita sering miskomunikasi dengan anak-anak atau anak-anak miskomunikasi dengan ayah, dengan bunda, sehingga saling ngejudge hal-hal yang negatif.
Gitu, saling mengungkap hal-hal yang negatif. Dan di sana nanti akan muncul ketidakpercayaan, saling curiga, ayah dengan bunda saling curiga, ayah bunda dengan anak-anak saling curiga, nanti anak-anak dengan ayah bunda saling curiga. Itu keluarga yang sudah tidak sehat. Kenapa? Karena tadi lebih dikuasai oleh gadget atau oleh HP. Ayah bunda yang kedua yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita kalau tadi ngobrol bareng, sekarang main bareng. Main bareng. Misalkan nih main di dalam rumah atau main di luar rumah, ataulah sesekali kita mengadakan main bareng dengan banyak kan sekarang banyak tempat-tempat bermain ya, taman-taman yang memang itu digratiskan untuk masyarakat. Kenapa? Karena dengan main biasanya jadi refresh, namanya juga refreshing ya. Dengan main biasanya otak jadi encer lagi, jadi cerah lagi, suasana menjadi happy lagi. Maka hiduplah bahagia dengan refreshing tadi. Jadi main saja banyak sekali ya. Permainan-permainan hanya suap foto-foto bareng keluarga, meskipun gak diupload, kita lihat ada foto-foto lucu, misalkan Pak goreng-goreng yuk, misalkan gitu ya. Nah itu menjadi sesuatu bagi anak-anak itu adalah fasilitas main bareng. Gitu. Maka ketika kecil dulu kita ingat ya main bareng sama di keluarga itu ada anak-anak bikin gorengan-gorengan apa, kemudian yuk beli-belian ya, bebelanjaan gitu ya. Nah itu anak-anak itu fasilitas yang keren. Sebetulnya fasilitas yang diinginkan oleh anak-anak itu bukan wah, tapi perhatian dari kita yang maksimal. Yang ketiga, bagaimana supaya anak-anak kita meminimalisir penggunaan gadget. Di antaranya adalah belajar bareng. Ayah, bunda, saatnya ketika di rumah anak-anak belajar bareng kita. Ini sudah jarang loh dilakukan oleh rumah-rumah. Kalau dulu kita bisa ngandalkan pada guru. Kalau anak-anak nggak bisa ini dititipin nih ke gurunya. Sekarang kan belajar daring terbatas. Hanya 30 menit, hanya 1 jam, hanya 60 menit. Dulu mah kita titip ya pada guru-guru. Tapi sekarang coba ya mau nitip gimana? Liur diajarna oge ya. Nah, jadi belajar bareng, belajar tentang banyak hal. Saatnya kita mengambil sisi positif dari musibah yang sudah 2 tahun, sudah jelang 3 tahun ini. Dengan musibah COVID atau Corona, ambil hikmah. Nggak bisa kita hanya menghujat terus. Orang yang cerdas itu mengambil hikmah dari semua kejadian, hatta ya musibah itu musibah yang tidak bisa kita sangka-sangka. Kita awalnya kan nggak nyangka ya, bakal sampai 2 tahun, bahkan sekarang sudah mau ke 3 tahunnya ya. Nah, bagaimana musibah ini kita jadikan hikmah. Saatnya kita ngumpul bareng anak-anak. Yuk kita cek ya anak-anak kita belajar bareng apa sih yang belum mereka miliki, ilmu apa yang belum mereka miliki. Saya sampai bilang pada anak-anak punya PR nih karena bunda belum menyampaikan materi yang paling terakhir, materi tentang bagaimana anak-anak mengurus ayah bunda, mengurus orang tua kalau orang tua terlebih dahulu dipanggil oleh Allah dengan cara memandikan mengucapkan la ilaha illallah ketika ayah bunda orang tua sakaratul maut. Bagaimana anak-anak mengurus kita dengan membandikan kita, mengkafani, mensalatkan, apa yang harus mereka lakukan gitu ketika kita lebih dulu ya dipanggil oleh Allah. Nah ini PR saya pada anak-anak dan itu udah saya sampaikan. Anak-anak udah siap. Kalau misalkan suatu saat saya lebih dulu atau ayah lebih dulu, apa yang harus kalian lakukan? Itu harus ada di training ya anak-anak, dikasih ilmu apa yang harus dilakukan ketika kita mendahului mereka. Nah, makanya belajar bareng gitu. Jangan hanya ibu saja yang belajar ngaji ya terus-terusan dari hari Senin sampai ke Senin lagi. Ayah juga asyik sendiri. Nah, mudah-mudahan ini menjadi muhasabah bagi saya secara pribadi bagaimana kita mengungkap kekurangan-kekurangan diri, mengevaluasi diri, kemudian kita tingkatkan ke arah yang lebih baik. Yang keempat, yang harus kita lakukan supaya anak-anak diminimalisir penggunaan gadgetnya, penggunaan HP-nya, diantaranya adalah ibadah bareng. Beribadah bareng. Terakhir kapan ayah bunda ngajak anak-anak untuk sholat bareng? Yuk berjamaah, yuk kapan coba? Yuk kita muhasabah diri. Jangan sampai kita menjadi soleh sendiri, sementara anak-anak mereka adalah keturunan kita yang kita tinggalkan dalam keadaan lemah. Lemah apa? Lemah dari sisi akidah.
Mereka tidak punya kekuatan, padahal sekarang sudah betul-betul real, perang nyata bahwa anak-anak sudah diganggu dari sisi kekuatan akidahnya, sehingga mereka lemah. Imannya lemah karena memang kita yang turut serta mengkondisikan iman mereka lemah, anak-anak kita lemah. Ya. Ayah, bunda, sekali lagi saya sampaikan apa yang harus kita lakukan sebagai ayah dan bunda supaya anak-anak kita tidak kita tinggalkan dalam keadaan lemah karena gadget, karena layar datar digunakan maksimal dengan oleh anak-anak, tidak dalam pendampingan. Satu, ajak ngobrol. Satu, ngobrol bareng. Dua, main bareng. Ya, tiga, belajar bareng. Dan empat, ibadah bareng. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi bagi para orang tua ketika ada permasalahan di lingkungan terdekat yaitu anak-anak. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa masuk pada lingkungan keluarga yang soleh dan solehah. Otomatis tak lupa saya sampaikan doa di akhir. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah